sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Herna Nentis. Dari kisahnya akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak meremehkan nyeri dada, apalagi kalau baru jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan. Kejadian ini dirasakan oleh Ibu Herna ketika sedang latihan jalan kaki untuk persiapan ibadah haji. Dadanya terasa sakit, tetapi ia tetap paksakan. Syukurnya, saat ibadah haji berlangsung, ia tidak mengalami keluhan apapun. Hanya saja, 3 minggu setelah pulang, dadanya kembali terasa sakit. Terus di bawah dada sini juga sakit, di lengan ibu sini juga sakit. Paling sakit itu di sini kayak diremas-remas. Akhirnya ibu minta dibawa ke UGD. Di kateter ketahuan kalau ada penyumbatan di sebelah kiri 90%. Dokternya sarankan segera dipasang ring. Bu Herna mengaku sebenarnya sudah lama ia pernah didiagnosis mengalami masalah jantung, tapi tidak diatasinya dengan benar. Mungkin Bu Herna mendapat kesempatan kedua, namun ini tidak boleh terulang lagi. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Simak sampai akhir hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di Go Healthy ya. Saya Roland Surapraja bersama dua sahabat saya. Ada Mas Yohanes dan juga ada Bang Faidon. Dalam 30 menit ke depan kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, serangan jantung ya, kita tahulah bisa datang tiba-tiba. Ini akan sangat berat jika dialami oleh seorang ibu. Bayangkan, ibu loh. Kena serangan jantung, satu keluarga bisa panik ya, repot, rasa takut menyerang dan sebagainya. Jadi buat para ibu-ibu, mari kita simak obrolannya berdasarkan cerita dari seorang ibu juga. Bersama kami di sini ada Ibu Nenti. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu kesibukannya apa aja sih? Ibu ada usaha catering kecil-kecilan di rumah online gitu. Catering ya? Ya. Ibu masak? Iya, masak sendiri, semua sendiri. Nah, Ibu lagi ada di TV Nasional, silakan Ibu sapa keluarganya. Mungkin mau menyapa anak, menantu, cucu, tetangga, atau klien-klien relasi Ibu di catering. Silahkan Bu, disapa semuanya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Sehat-sehat ya semua, keluarga besarku, sehat dan semangat selalu. Anak-anak dan cucu-cucuku, teman-teman semua, para pelanggan Mandai Catering, tetap semangat untuk sehat ya. Iya. Nah pemirsa, dari video tadi kita tahu bahwa Ibu ini pernah punya riwayat serangan jantung. Ya, Ibu masih ingat kejadiannya kapan? Sedang apa waktu itu? Yang terakhir Ibu pasang ini kan. Itu Ibu bangun tidur pagi-pagi sekitar jam 3. Biasa Ibu udah bangun jam 3 pagi itu untuk sholat gitu kan. Terus tiba-tiba perut Ibu ini rasa diremas-remas, sakit. Perut ya? Perut ya. Okay. Enggak di perut juga, agak di atas sini. Terus sakit, terus Ibu tunggu, mungkin masuk angin gitu kan. Terus saya minum jamu, tapi masih tetap sakit sampai siang, udah nggak tahan. Terus saya minta dibawa ke UGD. Ditemukan apa katanya Bu? Sebelumnya kan memang udah ditemukan memang ada pembesaran jantung. Waduh. Gitu. Terus akhirnya dirawat seminggu, pulang dirawat, saya langsung dikirim ke Rumah Sakit Jantung Jakarta untuk kateter. Kateter. Ya, setelah di kateter dokter bilang ini Ibu ada penyumbatan 90%. Ya ampun. Akhirnya Ibu harus pasang ring sekarang juga. Langsung pasang Bu? Langsung dipasang ring. Terus dipasang, udah selesainya, terus kan observasi juga kan sampai sore itu. Terus dokternya waktu masih di ruangan kateter itu dokter bilang bahwa ini masih ada juga Bu 30% di sebelah kanan. Masih ada sumbatan lainnya. Masih ada sumbatan lain. Masih 30%. Gitu. Masih 30% gitu. Jadi Ibu harus jaga kesehatan supaya yang 30% ini tidak bertambah gitu. Itu sakitnya, seseknya kayak apa Bu? Sakitnya itu di punggung Ibu kayak ditusuk-tusuk di punggung sebelah kiri kan, pasang sebelah kiri kayak ditusuk-tusuk. Terus ini pergelangan tangan Ibu sakit.
Terus di sini ibu ini kayak ditusuk-tusuk juga sakit banget gitu. ya. Itu khas serangan jantung ya Bang Faidon? Khas serangan jantung. Jantung itu juga membutuhkan pembuluh darah, pemirsa. Nah, pada dasarnya jantung itu juga membutuhkan aliran darah dari pembuluh darah. Nah, aliran darah dari jantung nanti ada yang menuju otot jantung lagi. Nah, pembuluh darah yang khusus memperdarahi jantung disebut dengan arteri koroner. Nah, arteri koroner itu ada 2 cabang, ada yang kiri, ada yang kanan. Ya, yang kiri ntar punya 2 cabang lagi. Nah, nanti salah satunya, tadi Ibu tidak cerita secara detail, salah satunya itu mengalami sumbatan sampai 90%. Iya. Nah, ilustrasi pembuluh darah itu seperti ini nih, yang sumbatannya 0% sampai ke 100%. Ya, itu kan yang paling ujung itu belum tertutup tuh. Nah, tadi udah mulai mampet ya, sempit ya. Iya, udah sempit. Nah, Ibu tadi mengalami 90%, tadi kira-kira sisanya seperti itu di salah satu pembuluh darah jantung. Dan ketika jantung kurang oksigen, ya jantungnya itu ngerasa sesek, ngerasa sakit. Jadi rasanya khas itu seperti ditusuk-tusuk atau seperti disilat-silat, seperti tembus. Jadi pemirsa perlu ketahui tanda-tanda ini supaya apa? Supaya kalau sampai kejadian, Anda sudah bisa mengantisipasinya. Dan kalau bisa, lebih bijak lagi apa? Kita antisipasi jauh-jauh sebelum kejadian. Kalau bisa kita tunda kedatangannya selama mungkin. Nah, mengenai hasil pemeriksaan nih Bu Nentis. Hasil pemeriksaan Ibu sebelumnya bagaimana Bu? Baik tensi, kolesterol, gula darah, asam uratnya. Angkanya bagus nggak tuh? Kalau tensi paling tinggi berapa Bu? Tensi? 197. Waduh, Waktu Ibu di UGD itu 197. Kapan itu Bu? Kapan itu? Awal Juli kemarin. Waktu COVID kan Ibu divaksin tuh. Tensinya berapa waktu itu? Nah, kalau waktu COVID itu Ibu ya cuman 140. Cuman. Itu tinggi Ibu, hati-hati ya. Udah mulai naik tuh. Ibu selain tensi, kolesterol bagaimana Bu? Nggak pernah di atas 200. Oke, jadi tensi yang Ibu alami itu kan sempat 190. Dan ini sebenarnya perlu diatasi karena ketika tensi tidak diatasi dengan baik, maka resikonya adalah komplikasi. Dan komplikasi Ibu sudah alami nih, adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Dan perlu Anda ketahui pemirsa, ketika ada sumbatan pada pembuluh darah, ini ada kemungkinan di pembuluh darah lain ini akan terjadi sumbatan. Bisa jadi di otak sudah ada, jadinya stroke, cuma Bu. belum ada sumbatan total. Jadi hati-hati. Dan ini terlihat dari hasil pemeriksaan yang sebelum dilakukan pengambilan gambar sudah dilakukan. Tensi Ibu itu nilainya masih tinggi ya Bu ya? 143/68. Tensi normal adalah 120/80. Yang perlu Ibu harus evaluasi supaya tensi ini Ibu tetap stabil. Nah, kalau tensi stabil, maka komplikasi juga dapat terhindar. Bu Nentis, apakah Ibu pernah mendengar solusi buat darah dan pembuluh darah yang namanya teknologi laser, Bu? Belum pernah dengar? Ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Bendanya seperti yang saya gunakan sekarang nih. Bang Faidon, Mas yuk, mari kita bahas yuk. Ya, jadi itu perangkatnya namanya teknologi laser ya Ibu dan pemirsa. Sepertinya dikenakan oleh Kang Ronald. Jadi perangkat ini memproduksi sinar laser dan sinar laser itu terukur intensitasnya. Intensitasnya rendah pemirsa. Jadi disebut low level laser therapy. Apa yang dilakukan teknologi laser ini adalah dia membantu pembuluh darah untuk memproduksi oksida nitrit. Oksida nitrit ini secara alamiah produksinya turun seiring bertambahnya usia. Apalagi jika sudah ada penyumbatan pembuluh darah sehingga semakin turunlah kemampuan pembuluh darah memproduksi oksida nitrit. Apa dampaknya? Dampaknya adalah memicu penyumbatan pembuluh darah, memicu penggumpalan dan pengentalan darah, sirkulasi darah menjadi terganggu, suplai oksigen terhambat, suplai nutrisi terhambat, organ menjadi kurang oksigen dan nutrisi, kualitas hidup menjadi turun, tekanan darah meningkat, dan lainnya juga ikut meningkat. Ketika tubuh bisa mendapatkan bantuan untuk memproduksi oksida nitrit, yang terjadi adalah pembuluh darah bisa membuka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aliran darah menjadi lebih lancar, plak menjadi lebih berkurang, kecepatan pembentukannya bahkan bisa dibantu untuk di-reverse, jadi kembalikan. Dan kemudian apa? Aliran darah yang lebih lancar membantu tubuh kita untuk menjadi punya kualitas hidup yang lebih sehat. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, apa yang Anda dapatkan adalah kemampuan teknologi laser untuk membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu juga dia membantu menurunkan kolesterol, asam urat, trigliserida dan gula darah juga. Ya tentu ini bukan segala-galanya, tapi ini adalah alat yang baik untuk membantu
kesehatan Anda. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi laser ini, digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Jadi, Ibu kan ada serangan jantung yang disebabkan karena sumbatan ya Bu ya. Nah, sumbatan ini dipengaruhi karena kadar kolesterol, gula darah, asam urat yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya plak. Kemudian menggumpal darahnya membentuk trombus. Nah, trombus ini yang menyumbat pembuluh darah. Dan bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Jadi ketika menggunakan teknologi laser ini, si bekuan darah atau trombus ini dibantu diuraikan sehingga aliran darahnya kembali menjadi lancar. Apabila lancar, maka fungsi dari organ vital seperti jantung, paru-paru, otak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian selain perlu digunakan rutin, teknologi lasernya juga harus digunakan bersamaan dengan intranasal. Nah, ini digunakannya di rongga hidung, tujuannya untuk melancarkan aliran darah di area kepala terkhusus di otak, sehingga dapat membantu pemulihan stroke dan mencegah stroke berulang, kemudian dapat mencegah demensia atau kepikunan. Bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, kemudian vertigo, ini dapat terbantu. Kemudian melancarkan aliran darah yang ada di area penglihatan dan pendengaran sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk penglihatan dan pendengarannya. Jadi teknologi laser ini adalah tambahan solusi untuk ibu dan pemirsa di rumah yang punya keluhan tensi, kolesterol, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi sehingga dapat terkendali semua. Sehingga komplikasi dapat terhindar. Itu dia solusi tambahannya buat Ibu Nentis. Gimana Bu? Jelas penjelasannya dari Bang Faidon, dari Mas Yohanes? Jelas sekali. Jelas ya Bu ya. Jadi masalah ibu, tensi yang tinggi itu adalah masalah dengan darah. Ya, yang kualitasnya tidak baik dan pembuluh darah yang kaku. Makanya jaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Yuk gunakan alat kesehatan. Seperti yang saya gunakan, ini namanya adalah AccuLaser dari Gogomol pemirsa. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Dengan tujuan tadi tuh, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dengan penggunaan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi atau komplikasi yang berulang. Apakah serangan jantung seperti Bu Nentis, atau stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi nomor call center Gogomol yang nomornya ada di layar TV. Ada kan? Silakan hubungi sekarang juga. Atau boleh Anda catat dulu, foto dulu silahkan, tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai. Ya. Dan ingat pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada. Jangan terbuai jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat ya, produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor telepon yang ada di layar TV. Ingat ya, hanya di nomor ini, atau boleh kunjungi langsung saja kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Ibu Nentis. Jangan sampai tensi Anda tinggi kena serangan jantung. Untung kalau masih bisa ditangani, kalau enggak, nyawa adalah taruhannya. Jadi mari, jaga kesehatan Anda, take action ya, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, ini fakta yang harus Anda ketahui pemirsa, bahwa penderita gangguan jantung harus tetap berolahraga. Jadi no excuse. Kenapa sih Bang Faidon? Iya, karena kalau orang sudah punya masalah jantung, jantung itu memang tetap harus berfungsi atau bekerja seperti biasa secara normal. Tentunya orang yang baru mengalami serangan jantung tidak bisa langsung berolahraga, tapi bisa lakukannya dengan bertahap setelah clear, setelah diizinkan oleh dokter spesialis jantungnya. Nah, ketika Anda memulai olahraga, nanti lakukan secara bertahap aktivitas aerobik. Kenapa? Anda harus melakukan aktivitas aerobik untuk meningkatkan volume darah menuju organ jantung. Dan ini Anda beruntung juga bahwa dengan olahraga yang ringan aja, nanti fungsi jantung itu bisa kembali membaik. Dan memang penelitian menunjukkan orang yang terkena serangan jantung dalam waktu 3 bulan setelah rutin berolahraga, kemampuan jantungnya untuk kembali pulih itu bisa menjadi lebih baik dengan ditandai aliran darahnya menjadi meningkat lebih optimal, lebih banyak volumenya. Bagaimana cara berolahraganya? Pilih aktivitas aerobik yang bisa Anda lakukan sesuai dengan waktu dan kondisi Anda. Jalan kaki, mungkin berenang atau naik sepeda, lakukan sekitar 30 menit sampai 60 menit ya. Kalau awalnya sih mungkin 20 sampai 30 menit dulu, tapi setelah terbiasa 30 sampai 60 menit dan dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu. Tentunya apa? Tentunya harus kalau ada tanda bahaya, misalnya tiba-tiba sesak atau hal-hal yang lain mengganggu, Anda segera lapor pada dokter Anda. Aktivitas ini akan membantu meningkatkan yang namanya kolateral jantung. Jadi aktivitas ini membantu supaya pembuluh darah jantungnya lebih sehat, bisa lebih terbuka dan membantu mengkompensasi pembuluh darah yang tadinya mengalami gangguan. Jadi walaupun orang punya masalah jantung, setelah dokter jantung mengatakan sehat, Anda harus kembali berolahraga. Ibu Nentis melakukan olahraga setelah serangan jantung kemarin? Kemarin hari Sabtu, Ibu pertama kali jalan kaki lagi. Jalan kaki. Ya. Dengan melakukan olahraga, Ibu ada nggak merasa khawatir, wah saya kan serangan jantung nih, kalau saya melakukan olahraga nanti jadi begini, ada nggak kekhawatiran Ada seperti khawatir itu? begitu. Takutnya apa, Bu? Ada khawatir begitu, cuman Ibu coba aja gitu. Coba. Ada takutnya kalau tiba-tiba sesak lagi gitu. Nah tadi kan Bang Faidon sudah menjelaskan tuh, bagi orang yang serangan jantung atau ada gangguan jantung harus mengikuti tadi yang dijelaskan dari Bang Faidon. Ya, saran dari dokter apa, dokter jantung itu mengatakan, oke, sekarang baru boleh olahraga. Nah, Ibu lakukan seperti itu. Setelah pemasangan ring, sekarang yang paling mengganggu yang Ibu rasakan apa? Masih ada ketidaknyamanan dalam badan Ibu? Di pergelangan tangan masih sakit. Bukan pergelangan tangan tuh ini, Bu. Ini di lengan atas. Kenapa? Ya. Itu masih sakit. Pegel. Iya. Kalau dipencet gitu enak nggak? Nah, kalau gini sakit, berasa sakitnya. Kalau ditekan malah tambah sakit? Iya. Kenapa tuh, Bang? Spasme, ada spasme di dalam. Ada kekakuan? Ada kekakuan. Oke, apalagi Bu selain Terus itu? di dada masih suka cekit-cekit itu masih. Masih ada? Ya, yang sebelah sini. Sebelumnya kan sebelah kiri. Sekarang pindah ke kanan? Kan enggak, kan dokter bilang masih ada di sini Ada 30. sumbatan yang 30%. Oh, yang 30%. Aduh. Bu, Itu ada. jantung itu tetap di kiri. Ya, nanti pembuluh darahnya ada bagian kiri, bagian kanan. Bukan pindah ke sini. Oh gitu. Iya, jadi sini nggak ada jantung di kanan. Tapi kata dokter ada penyumbatan di sebelah kanan. Iya, tapi jantungnya di sebelah kiri. Penyumbatannya memang agak di sebelah kanan. Iya, Oke, iya. apalagi Bu yang Ibu rasakan nggak nyaman? Punggung itu aktivitas sedikit punggung ibu rasa berat. Punggung rasa Berat itu rasanya, punggung ini cepat capek di punggung. Kenapa coba kira-kira? Karena penyumbatan pembuluh darah itu kalau udah kena di satu titik bisa kena di tempat yang lain. Jadi penyumbatan pembuluh darah itu juga bisa menyebabkan kalau misalnya ada penyumbatan di sekitar otot-otot, ya otot kita juga kurang nutrisi, kurang oksigen. Ya. Bisa juga terjadi di kepala, tadi Mas Yo udah ceritain. Makanya memang kita membutuhkan bantuan supaya pembuluh darah yang kurang optimal akibat karena penuaan, sudah telanjur ada sumbatan, gimana caranya supaya bisa membuka lebih lebar. Iya kan? Nah, apalagi dalam kondisi di mana Ibu baru mulai olahraga nih. Nah, untuk membantu percepatan optimalisasi
fungsi pembuluh darah, apa yang bisa kita lakukan? Menggunakan teknologi laser, Bu. Oke. Nah, Ibu mengenai teknologi laser ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu masih punya pertanyaan nggak nih soal ini? Cara pakainya gimana, Bang? Nah, Bang Faidon, Mas Yo, cara pakainya gimana nih katanya teknologi laser? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan pertanyaan Ibu Nentis, saya akan tanya nih Bu. Ibu sekarang nih ada keluhan sakit kepala, pusing muter atau gampang lupa nggak Bu? Gampang lupa, iya. Gampang lupa gitu ya. Kalau duit juga lupa, Bu? Enggak. Oh, kalau duit enggak. Kalau tagihan catering nggak lupa Bang Faidon. Kemudian tadi juga Ibu menyampaikan untuk tidurnya itu nggak berkualitas dan kurang ya Bu ya. Iya. Padahal kan penting ya untuk tidur itu cukup dan berkualitas. Karena ketika tidur tidak cukup dan tidak berkualitas, maka resikonya yang pertama tensinya naik, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, ya. Kemudian peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah akan lebih tinggi. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, ini akan dibuat tidur kita menjadi lebih deep, lebih mudah, lebih berkualitas lagi. Jadi ini digunakannya, nanti teknologi laser digunakannya sehari 2 kali, pada pagi atau siang dan malam hari. Tujuannya adalah ketika digunakan pada malam hari, ini akan ditingkatkan produksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Kemudian pada pagi atau siang hari, ketika Anda menggunakan teknologi laser, serotoninnya yang ditingkatkan. Sehingga aliran darah menjadi lancar, moodnya akan lebih bagus, energinya akan lebih meningkat. Jadi pemirsa di rumah, ayo take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oke, saya tambahin lagi ya pemirsa dan buat Ibu, teknologi laser yang kita bicarakan sekarang ini didesain mengkombinasikan teknologi kedokteran barat dan kedokteran timur. Kedokteran timur menggunakan prinsip akupunktur. Titik akupunkturnya adalah titik akupunktur untuk paru-paru, kemudian untuk jantung, dan untuk perikardium. Dan kenapa didesain seperti ini adalah untuk meningkatkan energi pada organ yang dimaksud. Jadi Anda bisa bayangkan ketika laser itu dipakai, aliran darah menjadi lebih lancar, titik akupunktur di jantung terstimulasi, jantung menjadi lebih kuat. Jadi jantung itu mendapat bantuan sekaligus antara aliran darah yang lebih baik dan stimulasi energi yang lebih optimal. Sehingga apa? Sehingga orang bisa merasakan kualitas hidup yang lebih baik, jantungnya terasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bugar. Demikian juga paru-paru, ntar pernafasannya menjadi lebih baik. Dan itu kita bisa dapatkan dengan apa? Dengan hidup sehat dan tambahkan penggunaan teknologi laser. Sekarang saya mau tanya sama Ibu ya, apakah Ibu akan mengikuti anjuran, saran, dan nasihat dari para praktisi, Bu? Pastinya. Olahraganya mau rutin, Bu? Diusahakan. Makannya mau dijaga nggak? Nah, itu agak berat. Harus Ibu ya. Apakah Ibu mau mengikuti saran dari dokter? Pastinya. Pastinya. Dan yang terakhir, apakah Ibu akan mengupayakan menggunakan teknologi laser? Berkeinginan begitu. Baik, semangat Ibu Nenti, sehat selalu ya. Semoga sumbatan yang satunya lagi nggak ada bikin ulah lagi ya Bu ya. 1 ring di pembuluh darah jantung sudah lebih dari cukup ya. Bang Faidon terima kasih, Mas Yo juga terima kasih ya. Jadi pemirsa, yuk jaga kesehatan. Ya, gunakan alat kesehatan Aculaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai, ini alat kesehatan sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan penggunaan rutin, Aculaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, juga diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi atau komplikasi yang berulang. Ya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ingat, Anda bisa mendapatkan Aculaser ini hanya di nomor yang ada di layar TV. Ada kan? Hubungi sekarang juga. Dan ingat juga pemirsa ya, kalau Aculaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, sekali lagi ya, hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Atau boleh Anda kunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, kami pamit, jaga kesehatan, jangan lupa take action ya. Gunakan Aculaser, mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. 2016 kena serangan jantung pas saya lagi di Turki, ada 2 penyumbatan.
yang satu 90%, yang satu 75%. Langsung yang 90% dipasang ring, totalnya sampai 2021 itu 6 ring. Lebih fit badannya, selama 4 tahun ini setelah menggunakan teknologi laser, udah nggak terasa lagi nyeri-nyeri di dada saya. Kayak kalau dulu kan seminggu bisa 2 kali, tapi sekarang semenjak menggunakan teknologi laser, nyeri-nyeri dada udah nggak ada, udah 4 tahun ini. Terima kasih Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.